Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Wih, keren sekali. Nah, buat Sahabat Membine, ini adalah informasi bagi saya ini adalah sangat penting. Hari ini adalah Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2022. Nah, karena ini adalah momentum Hari Anak Nasional, kita akan bicara soal anak dan Hari Anak Nasional. Di depan saya ini ada salah satu anak, namanya Firda. Firda ini juga salah satu putri kebanggaan Kota Palu ya begitu. Sekarang tinggal di Palu juga kan? Iya. Tinggal di Palu. Tapi sebelum kita membahas soal anak, membahas soal Firda, membahas soal Hari Anak Nasional, saya mau ajak Firda dulu tepuk hak anak. Tahu? Okay. Tahu? Tahu. Nah, sekarang kita mau tepuk hak anak dulu. Untuk saya mengajak semua juga buat rekan-rekan yang ada di studio ini. Untuk kita sama-sama tepuk hak anak. Oke? 1, 2, 3. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, yes. Oke. Itu adalah salah satu tepuk hak anak. Karena Firda juga tergabung di forum anak ya? Forum anak. Oh, forum anak. Iya. Forum anak di Donggala Kodi. Berarti forum anak Kelurahan Donggala Kodi. Iya. Oke. Nah, hari ini kita akan bicara soal anak dan hari anak. Tadi itu adalah tepuk hak anak. Jadi kita ketahui bersama bahwa ada 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh negara. Bukan hanya di momentum Hari Anak Nasional ini kita menyuarakan hak anak, tapi di hari-hari sebelum dan setelah Hari Anak Nasional kita harus menyuarakan hak-hak dan kewajiban anak. Salah satu tadi itu adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi. Ada 4 hak dasar anak yang harus kita tunaikan begitu. Nah, Firda, saya mau tanya dulu ini, aktivitas sehari-harimu apa, sekolah di mana, kira-kira juga apa sejauh ini ada kegiatan-kegiatan positif apa yang sudah pernah dilakukan oleh Firda dan sebagainya. Nah, Firda sekarang sekolah di mana? Sekolah di SMA Negeri 6 Palu. SMA Negeri 6 Palu. Iya. Oh, SMA Negeri 6 Palu itu yang di sana ya, di Jalan Pengawe. Iya, Jalan Padanjaka ya. Padanjaka ya. Iya. Sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA? Iya. Berarti tahun ini lulus? Iya. Sudah mau lulus tahun ini? Iya. Berarti tahun ini juga akan masuk kuliah? Insya Allah. Insya Allah. Firda rencana mau kuliah apa begitu? Sebelum kita mulai nih, sebelum kita berbincang soal anak dan Hari Anak Nasional ini. Belum tahu sih Kak. Belum tahu ya? Belum ada di pikiran. Tapi kalau di sekolah jurusan apa? IPA, bahasa, IPS ya? Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke, luar biasa sekali. Nah, Firda juga saya dengarnya tadi tergabung di forum anak ya? Iya. Forum anak Donggala Kodi, forum anak Kelurahan Donggala Kodi. Nah, Firda sebagai ketua, anggota. Iya. Nah, Firda, coba kita Firda ceritakan dulu ya, sebelum kita bicara terkait soal anak dan Hari Anak Nasional tadi. Kira-kira apa saja aktivitas forum anak di Kelurahan Donggala Kodi yang sejauh ini sudah pernah dilakukan oleh teman-teman forum anak begitu, dan apa saja persyaratannya, kriteria atau syarat untuk bergabung di anggota atau kepengurusan di forum anak Kelurahan Donggala Kodi gitu. Hal-hal atau kegiatan yang pernah dilakukan di forum anak Donggala Kodi itu yang pertama karena ini forum baru, belum lama dibuat, jadi kegiatan pertama yang dibuat oleh forum anak itu adalah sosialisasi dengan remaja-remaja yang ada di Kelurahan Donggala Kodi. Oke, sosialisasi apa? Sosialisasi tentang perkawinan anak. Oh, perkawinan anak. Oh, Donggala Kodi juga salah satu kelurahan yang cukup tinggi. Iya. Perkawinan anaknya. Iya, sangat tinggi. Bisa dibilang sangat tinggi. Oh. Banyak yang putus sekolah. Ya. Hanya untuk kawin seperti itu. Firda juga punya teman yang dia sudah di usia anak dan dia sudah menikah. Ada. Iya. Banyak juga. Banyak. Kalau kira-kira ini saya boleh tahu kira-kira itu faktornya apa saja kira-kira kalau anak menyebabkan dia sehingga menyebabkan dia kawin begitu dalam usia anak begitu. Dibilang faktor ekonomi mungkin. Oke, salah satunya adalah faktor ekonomi. Seperti keluarganya kurang mampu, terus ini ibunya sudah
bodo amat sama anaknya. Oh. Kayak kau mau sekolah mau apa terserah kau, dia ibunya cuma fokus mau cari uang. Jadi mungkin dia akan menikahkan anaknya di usia anak supaya lepas tanggung jawab, supaya dana yang keluar dari keluarganya tidak terlalu banyak. Oh, siap. Berarti faktor utamanya juga salah satunya adalah ekonomi. Yang paling utama sih pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Iya, itu. Memang sebenarnya saya juga bingung ini pergaulan bebas ini sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Saya juga bingung. Iya. Kira-kira apakah memang anak-anak kita yang memang harus kita buatkan aturan yang sangat baku untuk membatasi anak-anak agar tidak terjadinya pergaulan bebas dan sebagainya atau seperti apa, itu saya juga bingung. Nah, tapi sebelum itu selain bikin sosialisasi terkait soal perkawinan anak, apalagi yang sudah pernah dilakukan oleh Firda dan Forum Anak? Forum Anak juga pernah. Sekarang sedang mengikuti masuk di KBA. KBA, kegiatan belajar anak, membantu kakak-kakak di sana mengajari anak-anak yang masih di usia-usia dini. Oh, berarti Forum Anak juga tergabung dalam KBA ya? Iya. Apa KBA itu? Kegiatan belajar anak. Kegiatan belajar anak khususnya di Kelurahan Donggala Kodi. Oh, berarti Forum Anak juga membantu untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan KBA di Donggala Kodi. Iya. Contoh kegiatan KBA-nya seperti apa? Seperti mungkin tiap hari Selasa itu kumpulnya jam 4 di tempat biasa kumpul, seperti mengajar anak-anak kalau yang TK menggambar. Mereka kalau yang agak-agak SD itu diajarkan tentang hak-hak mereka agar mereka sudah tahu hak mereka itu apa saja dan kewajiban-kewajiban mereka. Oke. Nah, Firda, kalau syarat untuk bergabung di Forum Anak itu bagaimana? Syaratnya sih enggak ada, tapi usianya harus usia dari 12 tahun ke atas. 12 kalau di tahun bawah ke atas? 12 tahun belum. Berarti 12 tahun sampai 18 tahun. Iya. Oke, 12 tahun sampai 18 tahun. Ini juga penting buat semua anak-anak yang ada di luar sana, anak-anak yang khususnya ada di Kelurahan Donggala Kodi, itu bisa bergabung di Forum Anak. Syaratnya hanya umur 12 tahun sampai 18 tahun. Karena ini adalah Forum Anak, jadi yang hanya bergabung adalah anak-anak. Ada juga pertanyaan, kalau dia umurnya sudah 19 atau 20 tahun, dan dia suka mau bergabung dengan kegiatan Forum Anak, dia harus apa begitu? Jadi apa begitu? Atau dia memang tidak bisa bergabung? Dia boleh bergabung tapi tidak di Forum Anak, dia cuma masuk di KBA. Oh, KBA. Iya, Oke. Nah, kalau Komio atau Kak Fadli juga, barangkali umurmu yang sudah tua-tua itu, kau juga bisa bergabung di di KBA namanya. Iya. KBA, bukan di Forum Anak. Karena Forum Anak itu umur 12 tahun sampai 18 tahun. Berarti saya di KBA-nya. KBA. Jadi bantu-bantu memfasilitasi anak-anak untuk menggambar. Boleh. Kegiatan-kegiatan yang positif tentunya begitu. Apalagi tadi Firda sudah mengatakan bahwa Donggala Kodi itu juga salah satu kelurahan yang cukup tinggi tingkat perkawinan anaknya begitu. Berarti memang harus ini ya, harus di kawal terkait. Benar, betul. Oke. Firda, masih ada lagi kegiatan-kegiatan Forum Anak selain sosialisasi, membantu kegiatan-kegiatan KBA, ada lagi kira-kira? Belum ada sih sejauh ini. Sejauh ini hanya itu saja aktivitas Forum Anak ya? Ya, karena masih baru juga Forum Anak. Masih baru. Iya. Sudah berapa lama? Belum lama Kak, baru bulan kemarin. Oh, bulan kemarin. Iya, bulan kemarin. Oh, berarti bulan kemarin pengurus baru ceritanya. Iya. Pengurus baru. Oke. Nah, sekarang Firda sudah tahu hari ini tuh hari anak nasional. Iya. Firda juga sudah tahu kategori usia anak tadi dari 0 sampai dengan 18 tahun. Firda pernah terlibat dalam penyusunan suara anak? Iya. Pernah? Iya, pernah. Prosesnya seperti apa? Kira-kira apa yang khususnya anak-anak yang khususnya ada di Kelurahan Donggala Kodi, kira-kira apa yang mereka mau sampaikan kepada pemerintah kota atau pemerintah pusat begitu terkait soal isu-isu anak yang ada di Kelurahan Donggala Kodi begitu? Oke, mereka mungkin ingin menyampaikan tentang perlindungan anak. Perlindungan karena mereka anak. banyak mendapat kekerasan dari orang tua. Oh, iya. Itu. Jadi mereka butuh seperti penjagaan atau perlindungan anak dari pemerintah untuk dibawa ke Donggala Kodi, ke Kelurahan Donggala Kodi agar mereka bisa merasa aman. Oke. Berarti salah satunya adalah butuh perlindungan. Iya, butuh perlindungan.
Salah satu yang harus sosial. disuarakan di Iya. Donggala Kodi adalah anak-anak khusus di Kelurahan Donggala Kodi itu butuh perlindungan. Perlindungan. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua kira-kira apa? Kayaknya mereka butuh aturan dari orang tua masing-masing agar tidak mengikuti pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Oke. Nah, berarti juga mereka menyuarakan terkait soal bagaimana anak-anak ini terhindar dari pergaulan-pergaulan Iya, bebas yang tidak pergaulan dapat bebas. mereka kendalikan sendiri Iya. begitu. Jadi perlu juga orang tua yang harus diedukasi. Nah, yang ketiga juga tadi ada terkait soal perkawinan anak ya. Iya. Nah, jadi juga Firda juga yang terlibat dalam penyusunan suara anak yang dimana mereka ada 3 poin penting yang mereka sampaikan. Yang pertama tadi soal mereka anak-anak khususnya di Kelurahan Donggala Kodi itu butuh dilakukan perlindungan karena masih banyak juga ada orang-orang tua kita yang belum teredukasi terkait soal perlindungan anak begitu. Yang kedua juga tadi terkait soal pergaulan bebas, bagaimana kita sama-sama dapat memfilter pergaulan-pergaulan yang tidak bisa kita filter begitu. Maksudnya kita tidak bisa pertanggungjawabkan pergaulan-pergaulan tersebut begitu. Nah, yang ketiga tadi soal isu perkawinan anak. Jadi juga Firda dan kawan-kawan forum anak ini juga menyuarakan terkait soal perkawinan anak ya, di khususnya di Kelurahan Donggala Kodi. Bagaimana supaya Kelurahan Donggala Kodi itu bebas dari perkawinan anak. Nah, ini saya rasa perlu sama-sama peran pemerintah, masyarakat dan komunitas dan orang tua yang ada di khususnya di Kelurahan Donggala Kodi itu perlu sama-sama menghentikan kekerasan terhadap anak. Salah satunya adalah menghentikan perkawinan anak begitu. Nah, Firda, tadi kita sudah bicara forum anak, kita bicara anak, sekarang kita mau bicara soal Hari Anak Nasional. Menurut Firda, Hari Anak Nasional ini sejauh ini sudah dirasakan semua anak Indonesia kah atau belum? Menurut Firda ini? Menurut saya? Iya. Barangkali belum karena banyak anak-anak yang tinggal di pesisir, banyak anak-anak yang tinggal di desa-desa terpencil belum merasakan sama sekali bagaimana itu Hari Anak Nasional. Karena mereka masih susah dalam mengakses informasi dari luar. Karena mereka tinggal di pesisir atau desa terpencil, jadi biasanya pemerintah tidak sampai ke sana. Jadi hanya di sisi-sisi kota saja. Kota saja. Oke. Selanjutnya itu apa kira-kira lagi menurut Firda terkait soal selain anak itu tidak mendapatkan informasi, apa lagi kira-kira? Itu saja? Iya, Oke. itu saja. Nah, ini juga saya mau tanyakan karena tadi bagi Firda makna dari Hari Anak Nasional itu menurut Firda seperti apa? Makna dari Hari Anak Nasional. Iya. Menurut saya makna dari Hari Anak Nasional itu sangat penting bagi seluruh warga Indonesia. Kenapa? Karena agar seluruh warga Indonesia juga bisa tahu bahwa anak-anak itu mempunyai hak-hak penting. Mereka juga mempunyai hak-hak yang lain-lain yang mereka belum dapatkan. Seperti itu. Salah satunya tadi 4 hak dasar anak itu. Anak. Nah, menurut Firda tadi itu adalah makna dari Hari Anak Nasional itu menurut dia terkait soal di mana momentum Hari Anak Nasional itu agar masyarakat tahu 23 Juli itu diperingati Hari Anak Nasional supaya masyarakat sama-sama sadar bahwa anak itu adalah yang harus dilindungi begitu, yang harus ditunaikan haknya, harus disayangi, dilindungi, diberikan hak partisipasinya, diberikan hak tumbuh kembangnya, makanan dan gizinya seimbang dan sehat dan sebagainya. Itu makna dari Firda di Hari Anak Nasional begitu. Nah, kalau bagi saya memang menurutku di Hari Anak Nasional itu adalah momentum yang paling baik untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa pentingnya dalam melakukan perlindungan terhadap anak, memberikan partisipasinya, memberikan tumbuh kembangnya, melakukan perlindungan, memberikan hak hidupnya dan sebagainya. Saya rasa itu penting karena masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahui terkait soal hak anak, apa itu Hari Anak Nasional, apa itu anak dan sebagainya begitu. Nah, saya rasa ini memang momentum yang paling penting untuk masyarakat luas atau khususnya masyarakat Indonesia itu tahu terkait soal Hari Anak Nasional begitu. Nah, apa harapan Firda di Hari Anak Nasional ini kira-kira? Harapan saya di Hari Anak Nasional ini sebaiknya dijadikan tanggal merah. Dijadikan tanggal merah? Iya, tanggal merah.
agar anak-anak bisa libur sekolah dan mereka bisa merasakan perayaan Hari Anak Nasional. Oke. Mereka bisa merasakan mereka bermain bersama teman-teman mereka, Oke. atau mereka mendapat pelajaran-pelajaran yang baik ketika bersosialisasi pada hari anak tersebut. Oke, siap. Selain itu apa lagi kira-kira? Itu saja sih Kak, yang terpenting dijadikan tanggal merah. Dijadikan tanggal merah. Iya, Nah, agar mereka bisa libur. ini penting juga. Jadi menurut Firda tadi, harapan Firda bahwa Hari Anak Nasional itu dijadikan tanggal merah supaya anak-anak itu juga merasakan libur Momen, sekolah begitu iya, ya. libur Libur bisa mendapat pelajaran-pelajaran bisa dan mendapatkan pelajaran sosialisasi bersosialisasi pada hari nasional tersebut. pada Hari Anak Iya. Nasional tersebut. Bisa juga barangkali bikin lomba-lomba kah, Iya, bikin lomba-lomba tradisional yang anak-anak yang sudah pernah mereka lakukan begitu. Iya. Nah, itu bagi Firda agar Hari Anak Nasional itu harapannya dijadikan hari libur supaya juga anak-anak bisa bertemu dan saling berinteraksi dengan yang lain begitu. Walaupun masih di tahun ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. So itu kenapa saya masih pakai masker dan Firda juga masih pakai masker karena kita masih percaya bahwa pandemi ini belum berakhir begitu. Virus COVID-19 itu juga masih ada. Nah, harapannya juga anak-anak dalam situasi pandemi ini juga dapat dilindungi dan dalam situasi pandemi COVID-19 begitu. Nah, mungkin itu saja poin-poin penting kita bicarakan hari ini terkait soal tadi kita bicara soal forum anak, aktivitas forum anak kita seperti apa saja. Dan tadi informasi juga sangat penting bahwa ternyata Donggala Kodi itu salah satu kelurahan juga yang cukup tinggi, Perkawinan cukup anak. tinggi perkawinan anaknya. Nah, makanya sama-sama kita perlu dorong masyarakat khususnya di Donggala Kodi dan masyarakat secara umum kita perlu mendorong bahwa menghentikan perkawinan anak. Karena banyak faktor yang menyebabkan perkawinan anak itu terjadi juga. Salah satu juga tadi ada faktor ekonomi, pergaulan bebas dan sebagainya. Jadi sama-sama kita edukasi masyarakat kita untuk tidak terjadinya lagi perkawinan anak yang ada di Indonesia begitu. Oke, sekian podcast kali ini. Nah, sebelum itu juga saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Harapannya semua anak-anak Indonesia terlindungi, mendapatkan haknya, mendapatkan gizi yang seimbang, memberikan ruang partisipasi yang seluas-luasnya terhadap anak dan sebagainya. Intinya kita sama-sama bagaimana mendorong bahwa Indonesia ini layak anak begitu. Tidak hanya pada Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu ataupun di Provinsi Sulawesi Tengah. Harapannya Indonesia sudah menjadi Indonesia layak anak. Nah, buat sahabat Mominda semua, jangan lupa like, share, and comment di channel kita YouTube di podcast Sahabat Mombine, dan juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya informasi-informasi terkait proses kita pada kali ini, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita. Oke, saya Taufik Dan saya Firda. sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.